Halo semuanya, balik lagi di channel Cerita Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat seru berjudul Gone Girl. Film keluaran tahun 2014. Baiklah, semoga cara saya bercerita dapat menghibur kalian semuanya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Pagi itu di sebuah komplek perumahan mewah di sebuah kota kecil di negara bagian Missouri. Suasana terasa sejuk dan tenang. Nick dan seorang dosen dan pemilik sebuah bar di kota tersebut berangkat dari rumahnya, mampir sebentar ke bar tempat usahanya. Recent customer service experience changing internet service providers. Like 5 years. 5? That came fast. Nick pun pulang lagi menuju rumah. Pada saat pulang itu, Nick mendapati bahwa pintu rumahnya dalam keadaan tidak tertutup rapat dan istrinya sudah tidak berada di dalam rumah. Padahal istrinya itu adalah orang rumahan tulen. Nick tambah heran lagi ketika dia melihat meja kaca di ruangan tamu berada dalam kondisi terbalik, pecah, hancur, berantakan. Istrinya itu juga nggak bisa dihubungi. Segera ia menghubungi polisi setempat untuk melaporkan kejadian tersebut. Dia was-was akan kemungkinan adanya kejadian yang tidak diinginkan terhadap istrinya yang bernama Amy. Dua orang polisi pun datang untuk memeriksa rumah Nick. Dan selain meja yang hancur tadi, mereka tidak menemukan adanya tanda pendobrakan pada pintu dan bagian rumah yang lain dan bentuk kekerasan lainnya. Masuk ke ruangan kerja Amy, detektif Ronda kaget ternyata istri Nick ini adalah si Amazing Amy. Anak emas Amerika yang sangat terkenal karena kecerdasannya. Dulu di usianya yang masih bocil, dia sudah menjadi penulis buku cerita yang produktif. Sehingga publik Amerika menjulukinya dengan sebutan Amazing Amy yang terus melekat hingga saat ini. Penyelidikan dilanjutkan, mereka menemukan ada sebuah gaun yang ditinggalkan di meja setrika. Nick menduga bahwa istrinya sedang siap-siap karena malam itu mereka akan merayakan hari jadi pernikahan mereka yang kelima. Sampai kemudian detektif Ronda menemukan bercak darah pada rak lemari di ruangan dapur. Kecurigaan mulai timbul. Nick kemudian memberikan keterangan lanjutan di kantor polisi. Dia benar-benar berbicara apa adanya dan sangat ingin membantu tugas polisi agar bisa menemukan istrinya. Polisi seperti biasa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang rutin tentang profil istrinya. Dari keterangan yang diberikan Nick, istrinya tersebut tergambarkan sebagai orang yang selalu sibuk sendiri di rumah, menulis dan membaca. Sang istri tidak memiliki teman satupun di kota mereka, meskipun sudah 2 tahun mereka tinggal di Missouri. Sebelumnya pasangan suami istri itu tinggal di kota asal sang istri di kota New York. So, your wife has no friends. You haven't called your wife's parents? Then please, Nick, now. Di kantor polisi, akhirnya Nick mengabari mertuanya, orang tua Amy, tentang menghilangnya Amy dari rumah mereka. Now I'm at the station. A lot of things that are being juggled right now. I didn't know what was going on. Malam itu kantor polisi akan melakukan penggeledahan terhadap rumahnya. Nick pun menginap di rumah Margo, saudara kembarnya. Margo sangat khawatir dengan nasib Amy. Meskipun dia sendiri mengaku nggak begitu nyaman berada dekat dengan Amy. Menurut Margo, Amy memiliki kecenderungan untuk selalu memicu sebuah drama. Namun demikian, dia tetap concern dengan kondisi istri abangnya itu. Malamnya detektif Ronda sampai di rumah Nick untuk mengawasi investigasi yang sedang dilakukan oleh timnya. Dalam perjalanan masuk ke rumah, tiba-tiba seorang ibu hamil yang bernama Noel Hotor, dia mengaku sebagai teman dekat Amy, datang dan memanggilnya. Ronda kaget karena yang ia dengar dari pengakuan Nick, Amy sama sekali nggak punya teman. Ibu hamil ini ingin memberikan keterangan tentang Amy. Namun saat itu Ronda masih fokus dengan investigasi yang sedang dilakukan terhadap rumah Nick. Pencarian jejak-jejak kasus dilakukan terhadap segala sudut rumah, tapi di kamar tidurlah seorang petugas menemukan sebuah petunjuk. Sebuah amplop yang dituliskan dengan keterangan keluhan atau petunjuk 1. Hari pertama menghilangnya Amy, Nick ditemani Margo datang ke kantor polisi karena mertuanya sudah tiba di sana. Sebagai orang tua dari seorang public figure, mereka merasa harus memberikan konferensi pers. Kepada media, kedua orang tua ini secara resmi menyatakan bahwa anaknya sudah menghilang dari rumah. Mereka kemudian mengumumkan jalur hotline yang bisa dihubungi oleh masyarakat apabila ada yang mengetahui atau bisa memberi keterangan tentang keberadaan anaknya. Selanjutnya, kedua orang tua ini memberikan keterangan di kantor polisi. Mereka mengungkapkan tentang 2 orang di masa lalu anaknya yang ada potensi untuk berbuat zolim. Yang pertama adalah Desi Kolik, teman SMA Amy. Dia sangat terobsesi dengan Amy. Desi Kolik pernah mencoba untuk melakukan bunuh diri ketika ia diputusi oleh Amy. Yang kedua adalah Tommy O'Hara, yang baru diputusi oleh Amy 8 tahun yang lalu. Tommy ini sering melakukan kekerasan seksual sehingga Amy harus lapor polisi dan kemudian pengadilan mengeluarkan keputusan untuk melarangnya berada dalam jarak yang dekat dari Amy.
Selesai pihak mertua memberikan keterangan, detektif Ronda kemudian memanggil Nick. Dia menunjukkan amplop yang kemarin ia temukan di kamar tidur mereka. Sebuah amplop dengan tulisan keluhan tadi. Nick menyebutkan bahwa Amy senang membuat teka-teki untuk menunjukkan tempat hadiah anniversary mereka disimpan. Nick mencoba memecahkan petunjuk satu. Sepertinya dia tahu lokasi yang dimaksud oleh teka-teki itu. Mereka kemudian mendatangi tempat yang dirujuk dalam teka-teki, yang merupakan ruangan kerja Nick di kampus tempat Nick mengajar. Di situ mereka menemukan amplop kedua, ditulis dengan keterangan clue 2. Sementara Nick membaca teka-teki di amplop, detektif Ronda lihat-lihat sekitar dan menemukan satu pucuk celana G-string di atas rak buku. Nick menyangkal bahwa dia mengetahui pemilik G-string tersebut. Dia juga mengaku nggak ngerti dengan teka-teki di amplop kedua. Kemudian tanpa ditemani oleh kedua detektif, Nick mendatangi rumah orang tuanya. Clue yang ditunjukkan di amplop kedua tadi yang ia mengaku bahwa ia nggak ngerti ternyata merujuk rumah orang tuanya ini. Dan memang di sana sudah nangkring amplop ketiga. Tidak lama kemudian, suara sirine mobil polisi terdengar. Rupanya para polisi ini diam-diam membuntuti Nick. Oleh karena itu, Nick segera menyembunyikan amplop ketiga tersebut di dalam saku celananya. Ternyata Nick sedang menyembunyikan sesuatu. Kepada detektif Ronda, ia bilang bahwa ia hanya ngecek rumah doang karena hal itu rutin ia lakukan seminggu sekali. Dia pun kemudian mengantar kedua polisi tersebut untuk keluar dari rumahnya. Hari kedua menghilangnya Amy. Nick datang ke hotel tempat menginap kedua orang tua Amy yang kini sudah berfungsi menjadi Amy Center. Sudah banyak orang yang berkumpul di tempat tersebut untuk menjadi relawan pencari Amy. Posisi Nick kini sudah semacam selebriti. Dia menjadi pusat perhatian semua orang. Seorang tante malah minta selfie bareng dengannya, seakan momen itu adalah sebuah momen perayaan. Sementara para relawan mulai pencarian ke setiap sudut kota. Foto selfie tadi mulai tayang di acara gosip televisi, mengiring kabar tentang menghilangnya Amazing Amy. Pada waktu yang sama di lokasi lain, detektif Ronda melakukan investigasi ke lingkungan kaum tunawisma di kota tersebut. Keterangan dari seorang yang mereka kenali, orang itu ternyata pernah bertemu dengan Amy. Saat itu, dengan ekspresi seperti gelisah dan ketakutan, Amy datang kepadanya dan meminta dicarikan pistol. Namun orang tersebut tidak bisa memenuhi permintaannya. Barang dagangan yang dia punya cuma genjus dan narkoba. Pulang dari Amy Center, Nick pun beristirahat di rumah Margo, dan kemudian sebuah SMS masuk ke ponselnya, mengirim SMS dan mengabari bahwa ia sedang ada di luar rumah. Nick pun memeriksa keluar. Ternyata orang itu adalah Andy, mahasiswi yang di kampus tempat ia mengajar. Nick ternyata punya selingkuhan. Andy melihat kabar yang heboh soal Nick di televisi, dan dia pun kemudian merasa khawatir. Nick mewanti-wanti bahwa mulai hari ini mereka jangan pernah ketemu dulu sampai dirasa kondisi sudah aman. Andy pun setuju, tapi dia pengen kangen-kangenan dulu untuk yang terakhir kalinya sebelum mereka pisah lama. Mereka pun cocok tanam di atas sofa. Hari ketiga menghilangnya Amy. Nick dan Andy ketiduran di atas sofa dan bangun kesiangan. Saat Andy sudah pergi, Margo yang rupanya sudah melihat mereka berdua melabrak Nick karena sudah melakukan perselingkuhan. Hal itu selain merupakan perbuatan yang berdebah, juga akan membawa Nick pada posisi yang sulit apabila nantinya perselingkuhan mereka diketahui oleh publik. Opini publik akan menyudutkan Nick pada kasus menghilangnya Amy. Berita menghilangnya Amy memang kini sudah menjadi santapan media. Sebuah acara gosip Ellen Eben bahkan sampai mewawancarai seorang pengacara kondang yang bernama Tanner Bolt untuk memberi opini tentang kasus menghilangnya Amazing Amy ini. Tanner Bolt. Picture's worth 1,000 words, Tanner Bolt. You ever heard that phrase? I don't deserve behave normally in this situation because it's the most. Go home, Nick. Nick kemudian pulang ke rumah dan dia menemukan lantai di rak tempat ditemukannya percikan darah sudah seperti dipel dengan cairan pembersih lantai. Ternyata itu adalah kerjaan polisi yang mencari noda tertentu pada lantai. Hasil temuan polisi, pada lantai tadi sebelumnya terdapat genangan darah dan tipe golongan darahnya adalah tipe B, sama dengan golongan darahnya Amy. Fakta-fakta temuan polisi kini mulai menyudutkan posisi Nick. Malamnya sebuah kumpulan diadakan di taman kota untuk melakukan doa bersama mengharapkan keselamatan Amazing Amy. Nick pun memberikan sambutan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua relawan yang telah mau untuk membantu. Tiba-tiba Noel Hotor, si bumil yang mengaku sebagai teman dekat Amy, berteriak dan mengancam Nick untuk mengakui perbuatan yang sudah dia lakukan terhadap istrinya yang tengah hamil 6 minggu.
Semua orang yang berada di lokasi pun jadi kaget mendengar Amy ternyata sedang hamil. Tidak kuasa untuk menjawab tuduhan Noel, Nick pun berlari dengan kawalan polisi dan para awak media pun serta-merta mengejarnya. Nick dibawa pergi dan diamankan menuju ke rumahnya. Di dalam rumah, Rhonda langsung menginterogasi Nick soal kabar hamilnya Amy. Nick tetap nggak mau terpengaruh omongan Noel Hotor karena dia tetap yakin istrinya nggak hamil dan nggak temenan sama bumil yang dianggap sinting itu. Namun kemudian Rhonda menyodorkan bukti-bukti foto yang sulit untuk dibantah oleh Nick. Amy dan Noel terlihat banyak menghabiskan waktu bersama. Dokumen lain yang ditunjukkan tambah menyudutkan posisi Nick. Dokumen tersebut membuat data tagihan kartu kreditnya yang sudah mencapai $150.000. Jumlah yang sangat banyak. Nick merasa nggak pernah belanja sebanyak itu. Rhonda kemudian mengungkapkan soal adanya bekas genangan darah yang ditemukan di lantai dapurnya. Dan hasil penyelidikan pada riwayat medik Amy, istrinya itu memang sedang berada dalam kondisi hamil. Nick pun makin kaget. Rhonda menduga bahwa Nick sendirilah yang telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yang sekarang sedang menghilang. Merasa disudutkan, Nick pun jadi marah. Mulai saat itu, dia hanya mau bicara dengan ditemani oleh pengacara. Beres diinterogasi Rhonda, kini Nick menghadapi interogasi dari Margo. Saudari kembarnya itu pengen Nick bicara jujur kepadanya. Nick tetap menuturkan bahwa Amy nggak hamil, karena menurutnya Amy ini memang nggak bercita-cita punya anak. Hal tersebut ditambah lagi sifat Amy yang selalu ingin mengontrol yang membuat Nick nggak betah lagi tinggal bersama Amy. Namun tentang menghilangnya Amy, lagi-lagi ia meyakinkan bahwa ia nggak tahu sama sekali. Nick bersumpah bahwa ia tidak membunuh istrinya sendiri. Terjebak di dalam rumah karena dikepung oleh para awak media, Nick kemudian teringat dengan amplop ketiga yang belum sempat ia buka. Nick berusaha untuk memecahkan teka-teki amplop ketiga, dan ketika ia berhasil memecahkannya, dia pun kabur lewat pintu belakang menuju rumah Margo. Amplop ketiga itu merujuk pada sebuah gudang kecil di rumah Margo, dan di sanalah dia menemukan bingkisan hadiah anniversary-nya yang kelima, beserta barang-barang elektronik lainnya, yang merupakan barang-barang yang telah dibelanjakan dengan kartu kredit atas nama dirinya. Selanjutnya kita diperlihatkan pergerakan detektif Rhonda yang masih penasaran dengan kasus Nick ini. Dia mendatangi lagi rumah orang tua Nick. Rhonda masih penasaran ngapain tempo hari Nick datang ke rumah rombeng ini. Di rumah itu ternyata ada sebuah basement, dan di sanalah ada sebuah tungku kecil pembakar sampah. Rhonda menemukan sebuah buku yang terbakar sebagian, namun isi dalamnya masih utuh. Sebuah buku diary milik Amazing Amy. Sementara orang-orang ribut mengkhawatirkan dirinya, Amy sendiri ternyata berada dalam kondisi yang asik jalan sendiri pergi kabur dari Missouri. Amy merasa lega akhirnya dia bisa lepas dari suaminya. Amy rupanya pernah memergoki suaminya ini selingkuh, dan itu telah dilakukan di bar milik mereka, tempat yang dibeli oleh uang Amy. Amy merasa bahwa suaminya si tukang selingkuh yang pemalas dan udah morotin uangnya pula telah menginjak-injak harga diri dan kehormatan dirinya. Dan hal itu menurut standarnya yang tinggi adalah sebuah pembunuhan. Keluarga Amy keluarga yang selalu mengejar prestasi. Namun setelah menikah, Nick jadi muncul sifat aslinya yang pemalas. Itulah awal mula terjadi cekcok di antara mereka yang berujung pada kaburnya Amy sekarang. Oleh karena itu, Amy sudah merancang agar nantinya Nick dijatuhi hukuman mati atas kasus pembunuhan terhadap dirinya. Semua yang tadi terjadi terhadap suaminya ternyata hasil rekayasa Amy yang dirancang dengan sangat matang menerapkan disiplin tingkat tinggi. Pertama yang dilakukan oleh Amy adalah kenalan dengan mak-mak lemot di dalam kompleks. Mak-mak yang terpilih adalah si Noel tadi. Amy mencekoki Noel dengan curhatan yang menimbulkan kesan seakan-akan Amy ini adalah korban dari kekerasan suaminya yang bengal. Lalu Amy juga merancang seakan-akan suaminya punya masalah dengan keuangan karena tagihan kartu kredit dan judi online. Berikutnya adalah membuat sebuah kesan kehamilan. Amy pun mengundang si bumil Noel, nyokokin si tante itu pakai jus lemon biar tuh bumil jadi beser. Lalu air pipis si bumil ia ambil dan disimpan untuk dijadikan riwayat medik dirinya. Lalu pada hari kejadian selepas suaminya pergi, Amy membuat seolah-olah telah terjadi kekerasan di dalam rumah, lalu mengambil darahnya sendiri untuk kemudian ia lulurkan di sekitar lantai dapur, lalu dibersihkan lagi namun dengan serampangan agar nantinya bisa ditemukan oleh polisi. Yang paling krusial adalah testimoni dari semua rangkaian kejadian yang telah terjadi. Sebagai seorang Amazing Amy yang jago merangkai cerita, Amy menulis sebuah diary yang ia rancang dari momen mereka pertama ketemu, yang mana kejadiannya masih aktual hingga saat momen terakhir sebelum hari dia menghilang. Bagian yang dikarang dimulai ketika masalah terjadi pada pernikahan mereka.
Amy menciptakan rasa takut karena siksaan fisik dan mental yang dialami dirinya atas perlakuan suaminya. Amy kemudian membakar diary tersebut di tungku rumah mertuanya. Cuman sedikit saja sekedar memberi kesan bahwa diary tersebut hendak dimusnahkan. Lalu sebagai pemuncak, nantinya Amy akan berpura-pura bahwa dia telah mengalami percobaan pembunuhan dengan mengambangkan dirinya di sungai dan membiarkan dirinya hanyut dan kemudian terdampar di sebuah tempat. Unwanted, inconvenient women like garbage. And she floated down past all the other. Saat itu untuk menghindari sorotan publik, Amy pergi ke sebuah daerah sepi dan nyewa sebuah kabin untuk tinggal sementara sampai kasus Nick mulai meredup. Di kabin itu, Amy bertetangga dengan seorang cewek yang juga lagi kabur dari tempat tinggalnya. Namanya Greta, seorang cewek berandalan kalau dilihat dari style dan pembawaannya. Kepada Greta, Amy mengaku bahwa ia bernama Nancy dan ia selalu mencoba menghindar. Tapi berada di lingkungan yang kecil di suatu tempat, dia selalu ketemu aja sama si cewek pang ini. Sementara itu, Nick telah melihat isi dari gudang kecil Margot yang di sana terdapat selain hadiah anniversary-nya, juga barang-barang mewah yang berkesan telah ia belanjakan dengan kredit card miliknya. Ia dan Margot kini menyadari bahwa Amy memang benar-benar gila. Dalam arti brilian tapi juga rada dekat-dekat psikopat. Margot merasa bahwa Nick membutuhkan seorang yang jago juga dalam memutarbalikkan fakta. Seorang pengacara yang jempolan. Untuk itu, Nick pun berangkat ke New York untuk menemui Thunderbolt, si pengacara kondang yang dalam interviewnya di acara gosip kemarin berkesan membela Nick. Thunderbolt setelah mendengar ceritanya Nick, memang benar-benar terkesan dengan pergerakan yang sudah dilakukan oleh Amy. Dia nggak bisa nahan ketawa ketika mendengar nasib apes yang dialami oleh Nick. Memiliki seorang istri yang nggak segan untuk balas dendam, namun demikian Tanner bersedia untuk merapat. Dan mumpung sedang berada di New York, Nick disarankan untuk menemui Tommy O'Hara, mantan Amy, untuk mendengarkan cerita versi dirinya. Nick pun bertemu Tommy, dan keterangan dari mantan pacar istrinya itu, Tommy tidak pernah melakukan kekerasan seksual seperti yang sudah dituduh kepadanya. Jadi kejadiannya waktu itu, Tommy sudah nggak nyaman pacaran dengan Amy yang dirasanya terlalu banyak ngontrol. Maka dari itu, dia pelan-pelan berusaha mundur. Namun tiba suatu malam, Amy datang dan menggodanya untuk melakukan hubungan esek-esek. Esok paginya, polisi datang mendatangi rumah Tommy karena laporan Amy yang sudah mengaku telah diperkosa oleh dirinya. Amy berada di kantor polisi sudah bersama luka-luka yang mengarah kepada seksual, bukti-bukti luka yang direkayasa oleh Amy. Kini Tommy merasa bahwa Amy sedang menaiki level dirinya dari tukang rekayasa sebagai korban perkosaan menjadi tukang rekayasa sebagai korban pembunuhan. Setelah itu, Nick lanjut menemui Desi Kolik. Secara rumahnya berada di rute dia pulang. 2 jam aja jaraknya dari Missouri. Anak dari orang kaya itu kebetulan sedang berada di rumah dan ia mengenali sosok Nick sebagai suami mantan pacarnya. Namun Desi tidak bersedia untuk memberikan keterangan. Besoknya Thunderbolt datang berkunjung ke Missouri. Diterima di rumah Margot, mereka pun berdiskusi. Nick menuturkan karakter istrinya yang senang berperilaku layaknya Tuhan, menghukum siapapun yang ia rasa berbuat salah kepadanya. Setelah mendengar semuanya, Tanner menyarankan agar Nick maju ke hadapan publik sebagai orang yang menyesal telah berbuat salah kepada istrinya. Ia menyuruh Nick untuk mengakui kalau ia punya selingkuhan. Publik akan menyukai orang yang bicara jujur. Kini semuanya adalah permainan opini publik. Pengadilan adalah bagaimana kita bisa memainkan opini publik dan meyakinkan pihak juri. Demikian agenda Tanner untuk menghindarkan Nick dari ancaman hukuman mati. Apabila nantinya rencana Amy berjalan dengan mulus, Tanner sudah merancang sebuah misi interview dengan sebuah program talk show di televisi yang viewersnya jutaan penonton. Mereka akan mencoba meraih hati penonton agar mau bersimpati kepada Nick. Namun yang tak disangka, sebuah twist kemudian terjadi. Amy yang kini makin lengket sama Greta. Suatu malam secara nggak sengaja, ia menjatuhkan kantong uang warisan yang masih tersisa yang kemana-mana selalu ia bawa di hadapan Greta dan pacarnya. Greta dan pacarnya yang sama-sama gembel kaget melihat cewek ini bawa uang gepokan. Padahal sebelumnya dia ngaku bahwa dia ini lagi bokeh. Amy merasa nggak nyaman dengan kejadian itu. Ia memutuskan segera pergi dari tempat tersebut. Akhirnya dia pun mulai bersih-bersih kamar kabin, menghilangkan semua jejak sidik jarinya ketika tiba-tiba Greta dan pacarnya menyantori kamar penginapannya. Dan tanpa tendeng aling-aling, mereka langsung menggeledah kamar Amy karena mereka yakin Amy yang mereka curigai lagi kabur dan nyamar ini gak akan berani lapor polisi. Simpanan uang cash milik Amy yang merupakan sisa uang terakhirnya lenyap di gondol rampok. Kini Amy luntang-lantung di jalanan tanpa uang sepeser pun.
Semua rencana jadi buyar. Amy sampai nginep di dalam mobil di parkiran sebuah motel dan diusir oleh satpam pula. Karena frustasi, akhirnya Amy memutuskan untuk menghubungi seseorang. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Desi Kolik, mantan SMA dulu yang masih ngarep walaupun Amy sudah menikah. Kepada Desi, Amy mengaku bahwa ia kabur dari rumah karena tidak tahan dengan perlakuan suaminya yang selalu melakukan kekerasan sehingga menyebabkan kini kehamilannya mengalami keguguran. Desi syok mendengarnya. Mudah aja dia bisa ditipu oleh mantan pacarnya itu. Amy pun dibawa Desi ke rumahnya di pinggir danau, sebuah rumah mewah dengan segala fasilitas premium dan sistem keamanan kelas 1. CCTV ditebar di semua sudut rumah. Untuk sementara, Desi pun meninggalkan Amy untuk menikmati waktu istirahatnya. Sementara itu di New York, Nick ditemani Tanner dan Margot menjalani momen interview untuk acara talk show. Dan esok ketika interview tersebut ditayangkan, tanpa diduga Nick berhasil meraih simpati banyak penonton. Hal itu terlihat dari berbagai komentar yang dilayangkan pada kolom komen halaman streaming acara tersebut. Siaran televisi itu disaksikan juga oleh Amy dan Desi di rumah danau. Desi tapi jadi bete, dia yang masih ngarep berharap agar Amy mulai melupakan Nick. Dia pun mematikan televisi dan melarang Amy untuk menyaksikan semua tayangan yang berhubungan dengan kasus tersebut. Amy kini mengerti bahwa dirinya kini sedang berada dalam kurungan seorang lelaki yang masih terobsesi terhadapnya. Suasana lega masih dirasakan Nick dan Margot ketika kemudian saat itu juga detektif Ronda datang dengan surat perintah penggeledahan. Mereka mendapatkan info agar mereka memeriksa isi gudang kecil di rumah Margot. Info tersebut didapatkan pihak polisi dari telepon Amy sebelumnya. Polisi mencocokkan tulisan pada diary Amy dengan kesaksian Nick. Dalam diary tersebut, Amy menyebutkan bahwa Nick telah berbuat KDRT dan berniat untuk membunuhnya. Namun kemudian Nick nggak bisa ngelak lagi ketika polisi menyodorkan bukti-bukti berikutnya. Dalam kotak hadiah anniversary yang ditemukan di dalam gudangnya Margot, polisi menemukan stick yang diduga merupakan alat yang dipergunakan oleh Nick untuk memukul istrinya, sehingga menyebabkan istrinya tersebut mengalami pendarahan. Nick pun ditahan polisi dengan tuduhan percobaan pembunuhan terhadap Amy. Namun mereka hanya 1 malam saja berada di sel karena esok paginya Tanner sudah membayar jaminan bagi keduanya agar dibebaskan untuk mempersiapkan pembelaan dalam pengadilan. Hari ke-21 menghilangnya Amy. Amy sekarang ditemani Desi tinggal bersama di rumah danau. Kondisi Amy sudah lebih segar lagi. Amy bersikap seolah dia sudah pasrah sepenuhnya kepada penawannya tersebut. Amy menggoda Desi agar nanti pulang kerja dia bersiap untuk melakukan counter strike. Padahal yang sebetulnya, Amy sedang merekayasa sebuah adegan agar tampak terkesan seperti terjadi perkosaan terhadap dirinya. Dia lalu mengacak-acak rambut dan kemeja Desi, lalu berakting di depan monitor CCTV seolah dia baru mengalami kekerasan. Sebagai wanita yang selalu total, dia juga nggak lupa menyodokkan ujung botol ke dalam vaginanya agar bisa ditemukan bukti telah terjadi penganiayaan dan kekerasan seksual. Malamnya ketika Desi datang, Amy langsung menyambutnya dan menyeretnya ke kamar. Menerima serangan Amy, Desi pun jadi terpancing untuk menyerang balik dengan full power. Dia pun sampai jadi lupa diri. Dan saat itulah ketika Desi hendak mencapai puncak, dengan sebuah cutter yang telah dipersiapkan sebelumnya, Amy mencabik leher Desi dan membiarkan tubuhnya terbasuhi darah korbannya. Dia juga membiarkan sperma Desi menerpa dinding vaginanya untuk ia jadikan sebagai bukti. Pagi-pagi esok harinya, halaman depan rumah Nick yang masih dikepung oleh media dihebohkan dengan kedatangan sosok yang selama ini telah menjadi perhatian mereka. Amy datang pulang ke rumah dengan kondisi tubuhnya yang masih berlumuran darah, bekas pergulatan tadi malam dengan Desi. Dengan laga seperti seorang korban, Amy pun bersimpuh ke pangkuan suaminya. Amy pun dibawa ke rumah sakit dan hasil pemeriksaan dokter menunjukkan adanya tanda-tanda bekas perkosaan. Namun demikian, Nick tetap nggak percaya dengan apa yang telah terjadi. Kemudian Amy dihadapkan kepada para penyidik dari FBI untuk memberikan testimoni tentang apa yang telah terjadi terhadap dirinya. Amy bercerita bahwa dia telah diculik oleh Desi dari rumahnya dan kemudian disekap di rumah danau tersebut. Dan selama berada di sana, ia mengalami penyiksaan dan kekerasan seksual. Para penyidik FBI pun mempercayai kesaksian Amy. Namun ada satu orang yang merasakan ada hal yang janggal dari cerita tersebut. Orang itu adalah detektif Ronda yang mengikuti perjalanan kasus tersebut dari awal. Tapi dia nggak bisa bertanya lebih jauh karena tim FBI merasa bahwa kesaksian dari Amy sudah cukup. Dengan diiringi oleh rombongan media, pasangan Amy dan Nick keluar dari rumah sakit dan tiba di rumah kediaman mereka. Semua orang ikut bahagia.
tragedi menghilangnya Amazing Amy berakhir dengan happy ending. Namun Nick yang sudah mengerti bahwa istrinya cuma pura-pura, meminta Amy untuk berhenti berakting dan menceritakan semuanya. Amy meminta Nick untuk lepas pakaian untuk menghindari testimoninya didengar lewat alat penyadap. Mereka pun berbincang di dalam shower. Amy mengakui bahwa ia membunuh Desi, tapi itu ia lakukan karena dalam rangka berjuang agar bisa kembali lagi ke rumah Nick. Nick jadi ngeri mendengar istrinya yang sudah membunuh seseorang. Selepas kericuhan ini berakhir, ia akan menceraikan Amy. Keesokan harinya, ternyata para awak media masih belum hengkang dari kediaman mereka. Kelanjutan kehidupan Amazing Amy masih terus jadi sorotan. Tanner dan Rhonda sudah tidak bisa lagi bertindak lebih lanjut. Kasus Amy kini sudah ditangani pihak FBI dan dinyatakan selesai. Sampai 7 minggu kemudian, mereka masih tetap berada dalam pantauan media. Ellen Abbott saat itu datang untuk melakukan wawancara eksklusif terhadap pasangan kondang ini. Saat itulah Amy memberi Nick kabar tentang kehamilannya. Nick lagi-lagi dibikin kaget. Selama itu dia tidak pernah nempel sedikit pun dengan istrinya. Amy mengingatkan soal sampel milik Nick yang dia simpan hasil uji di klinik kesuburan tempo hari. Karena frustasi, Nick pun mendorong Amy ke tembok. Namun dia menyadari bahwa dia sudah kehilangan opsi untuk bisa lepas dari Amy. Kepada Ellen, Nick mengungkapkan soal kehamilan istrinya. Remuk hati Margo mendengar kabar tersebut bahwa saudara kembarnya masih akan tetap tinggal dengan si pembunuh itu, kemungkinan untuk selamanya. Nick akan segera memiliki keturunan dan dia tidak mungkin untuk lepas dari tanggung jawab tersebut. Dengan berat hati, Margo menyatakan akan tetap mensupport Nick apapun yang akan terjadi nanti. Nick pun harus menjalani takdirnya, hidup satu atap dengan istri pilihannya. Dengan keadaannya yang demikian adanya, brilian tapi mematikan, dan film pun tamat. Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.